Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ada Listia Wardani akan mempresentasikan bisnis plan mengenai catering. Nama catering tersebut adalah Cikwe Catering yang bergerak di bidang jasa buga. Cikwe Catering ini telah berdiri sejak tahun 2016. Di sini saya akan menyinggung mengenai program pemasaran yang terbagi menjadi 4, yaitu 1, tingkat pelayanan. Perusahaan memproduksi dan memberikan layanan kepada konsumen sebelum berhadapan langsung dengan konsumen. Disarankan karyawan telah memahami karakteristik dari konsumen itu sendiri. Jadi ketika menghadapi langsung dengan konsumen, karyawan tidak mengalami kesulitan dalam penyampaian, dan selain hal itu supaya apa yang menjadi keinginan konsumen terpenuhi dengan baik. Kemudian adanya responsif yang berkaitan dengan kemauan dan kesiapan dari karyawan untuk memberikan pelayanan, termasuk juga ketetapan waktu. Jadi perusahaan jangan sampai terlambat atau melebihi batas waktu pengantaran pesanan. Hal sekecil itu bisa mengakibatkan fatal bagi kedua belah pihak, dan biasanya pihak konsumen memberikan kelonggaran 1 jam sebelum acara dilakukan. Cikwe Catering memberikan pelayanan terbaik mulai dari produk dengan kualitas reguler hingga premium. Dengan pelayanan yang ramah, tidak perlu dikhawatirkan apabila terjadi kesalahan dalam melayani, karena kami siap melayani keluhan dan komplain dari konsumen. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan seperti itu. Dan pastinya kita sebagai karyawan tidak disarankan untuk menghindari dari komplain konsumen tersebut, karena akan menghilangkan citra dari perusahaan itu sendiri. Langkah utama yang harus dilakukan adalah karyawan harus tenang, mendengarkan keluhan dari konsumen, pahami permasalahannya, barulah menanggapi permasalahan tersebut, dan berikan tanggapan yang terbaik agar situasi tidak terlalu menegangkan. Tidak dihiraukan lagi, karena Cikwe Catering ini memberikan layanan gratis ongkir untuk wilayah kota dan Kabupaten Magelang, yang pastinya bertujuan untuk menarik konsumen supaya memilih catering kami sebagai pilihan yang terbaik. Namun layanan tersebut memiliki persyaratan minimum order, yaitu dengan minimal order sebesar 50.000. Pelayanan untuk konsumen kami layani dari pukul 6 pagi hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Di luar waktu tersebut akan direspon di esok hari. B. Program promosi. Promosi dilakukan untuk memperkenalkan produk dari perusahaan untuk dikenal konsumen dan mendatangkan konsumen ke perusahaan. Promosi biasanya disampaikan mengenai keunggulan-keunggulan sebuah produk dari perusahaan tersebut, karena nantinya dengan promosi akan memudahkan dalam mendistribusikan. Adanya promosi maka ada harapan dalam kemajuan perusahaan tersebut, karena dalam usaha harapannya salah satunya adalah usaha terus maju dan memiliki brand yang dikenal banyak orang. Cara-cara dalam mempromosikan ada banyak, di antaranya promosi melalui sosial media. Dengan adanya sosial media, kini program promosi sangat terbantu karena penggunaan sosial media yang begitu banyak. Hampir seluruh masyarakat kini menggunakan sosial media, sehingga cepat dalam penyampaiannya kepada calon konsumen. Kemudian yang kedua, melalui promosi berbayar. Cara ini perusahaan harus mengeluarkan modal untuk mempromosikan produk, karena cara tersebut biasanya usaha kita lebih cepat dikenal dibandingkan dengan yang tidak berbayar, karena jangkauannya yang lebih luas. Namun cara ini memiliki keterbatasan waktu, dan kita bisa memilih sampai kapan produk kita dipromosikan dan di platform mana saja akan dipromosikan. Kemudian yang ketiga, dengan promosi melalui kemasan, di mana orang mudah tertarik dengan tampilan sebuah produk dan memiliki daya tarik. Saat awal usaha ini dirintis, promosi yang dilakukan dengan menawarkan ke setiap toko, sekolahan, dan orang terdekat. Kemudian dari situ mereka membantu mempromosikan usaha kami dengan sukarela, karena mereka menganggap bahwa usaha ini layak untuk dikembangkan, dan sekarang telah terpasang banner di depan rumah usaha catering kami dan di gapura lokasi usaha kami. Kemudian yang ketiga, program distribusi. Distribusi dilakukan dalam rangka untuk
mencapai target yang telah ditentukan. Dengan mendistribusikan, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan juga. Cara ini tidak lepas dari promosi. JW Catering memilih dua cara distribusi, yaitu dengan melalui agen atau mitra dan melakukan distribusi langsung. Alasan kami memilih keduanya adalah supaya menjadi lebih cepat untuk mendapatkan konsumen dan kami terus memproduksi sehingga pemasukan tetap berlangsung. Distribusi dengan mitra pastinya ada peraturannya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerugian dan terjadinya kecurangan dari pihak manapun. Dengan keterbatasan yang dimiliki dalam mendistribusikan produk, yaitu dengan hanya adanya satu kendaraan motor, hal tersebut menjadikan sebuah masalah ketika waktu pengiriman pesanan dan pengiriman ke mitra terjadi dalam waktu yang bersamaan. Dan dengan membawa produk yang jumlahnya tidak sedikit. Namun permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya jasa antar barang. Penetapan harga merupakan sebuah marketing mix yang mana nantinya akan menentukan tingkat profitabilitas yang didapat oleh perusahaan. Harga yang telah ditentukan biasanya adalah harga pasaran pada umumnya, yang nantinya bisa dipertimbangkan kembali oleh perusahaan. Mengingat usaha ini merupakan usaha rumahan, biasanya konsumen akan menilai dari segi harganya, dan setelah mengkonsumsi produk tersebut, konsumen akan berpendapat yang pada umumnya banyak orang nilai, yaitu apakah produk tersebut tergolong produk yang dengan kualitasnya atau yang hanya produk asal-asalan tidak memiliki kualitas. Perusahaan kami dalam menetapkan harga tidak dengan cara yang asal-asalan, dengan mengakumulasi dari bahan baku, tenaga kerja hingga penyusutan peralatan. Setelah semuanya dihitung barulah menjadi harga dari produk tersebut. Namun dalam penetapan harga, konsumen juga bisa merubah harga sesuai dengan keinginannya. Namun tetap dengan keputusan dari perusahaan, apakah bisa dijadikan produk yang sesuai keinginan konsumen atau tidak. Karena harga yang diminta dari konsumen juga harus bisa diakumulasi. Dan biasanya jika konsumen meminta harga yang lebih rendah, pastinya ada perbedaan dalam kualitas. Dan hal tersebut kami selalu sampaikan kepada konsumen, yang mana nantinya konsumen akan mempertimbangkan. Adapun beberapa menu dan harga yang dibuat yakni paket murmer dengan harga 20.000 yang berisi nasi ayam, sambal, sayur, lalapan, kerupuk, buah. Menu yang kedua yaitu paket tumpengan dengan harga Rp200.000 dengan isi ayam ingkung, sayuran, oseng tempe atau kering kentang kacang, tempe goreng, telur, sambal, mie goreng. Untuk harga tumpeng sendiri ini tidak dapat merubah harga ke yang lebih murah atau yang lebih rendah, namun dapat dirubah jika di atas harga jual. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.